kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kerajaan pertama atau kerajaan paling tua adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini terletak di Kalimantan Timur, lebih tepatnya di dekat Sungai Mahakam. Sekarang, yang menyatakan atau sumber sejarah atau info dari mana sih kok tahu ada Kerajaan Kutai, yaitu ditemukannya prasasti. Prasasti adalah batu bertulis yang di situ menyatakan tentang keadaan kerajaan-kerajaan pada masa itu. Nah, prasasti dari Kerajaan Kutai ini disebut dengan prasasti Yupa. Prasasti Yupa ini dikatakan atau menyatakan bahwa Kerajaan Kutai ini berdiri pada abad 4 sampai 5 Masehi. Jadi, jangan bingung ketika ada yang menyatakan abad ke-4 atau abad ke-5. Kalau di buku paket kalian dikatakan abad ke-5, tapi ada juga yang menyatakan bahwa Kerajaan Kutai ini berdiri pada abad ke-4 Masehi begitu. Dari sistem pemerintahan, Kerajaan Kutai ini didirikan oleh seorang bernama Kudungga. Tapi kok dikatakan bahwa raja pertamanya adalah Aswawarman? Kenapa? Begitu. Sebelum masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, pemimpin itu adalah kepala suku. Setelah masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia diganti menjadi sistem raja. Lah dikatakan nama Aswawarman ini sudah mendapat pengaruh nama Hindu, sedangkan Kudungga belum. Jadi dikatakan bahwa pendiri kerajaan Kutai adalah Kudungga, atau dia adalah pada masa itu masih memiliki gelar kepala suku, tapi kemudian raja pertamanya adalah Aswawarman. Raja Aswawarman ini memiliki gelar Wangsakerta. Apa itu Wangsakerta? Bisa dicari dan ditemukan infonya sendiri. Setelah Aswawarman dilanjutkan oleh putranya yang bernama Mulawarman. Sebenarnya Aswawarman memiliki 3 putra, tapi kemudian yang menjadi raja dan yang terkenal adalah Mulawarman. Mulawarman ini dikatakan raja yang terbesar atau raja yang paling berhasil memimpin kerajaan Kutai. Ada kisah di balik prasasti Yupa selain menceritakan tentang struktur pemerintahan, tapi juga adanya salah satu prasasti yang menyebutkan bahwa raja dari kerajaan Kutai, yaitu Raja Mulawarman ini memberikan sebanyak 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Kenapa sapi? Coba diingat kembali. Hewan yang disucikan dalam agama Hindu itu hewan apa? Nah, sapi ini kenapa diberikan kepada para Brahmana? Sebagai bukti syukur kemajuan kerajaan Kutai. Jadi bisa dikatakan bahwa seberapa majunya kerajaan Kutai, jika dilihat mereka saja sudah bisa memelihara 20.000 ekor sapi yang itu disumbangkan. Berarti kerajaannya kan sangat kaya atau makmur begitu. Cukup dari kerajaan Kutai. Kita lanjut ke kerajaan selanjutnya.